Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Tahsin Al-Quran Bapak kita bersama Bapak Suratno, juga yang saya hormati Bapak-bapak hadirin jamaah sekalian. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga selalu mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semuanya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apapun yang kita lakukan termasuk pada malam hari ini kita akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang tiada henti-hentinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya kepada kita yang begitu luar biasa banyaknya. Di antaranya yang paling utama nikmat Allah adalah nikmat iman Islam, sehat walafiat. Kita masih diberi umur panjang sehingga kita masih dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, baik kewajiban yang langsung ibadah kepada Allah maupun yang ghairu mahdhah, artinya melalui hidup bermasyarakat tapi melakukan perintah Allah, itu juga namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa kita lakukan karena nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Maka cara syukurnya kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah, kita jauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita juga hendaklah sebanyak-banyaknya, nggak perlu menghitung-hitung, sholawat salam untuk baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya yang setia sampai yaumil qiyamah, dan semoga kita semua yang gemar memperbanyak sholawat salam kepadanya mendapat syafaat baik di dunia yang sesaat ini, lebih-lebih sampai di akhirat nanti mendapat syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, pada malam Senin kali ini kita melanjutkan malam Senin yang kemarin, masih tentang jenazah ya, jenazah atau berhubungan dengan kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Larangan-larangan yang bersangkutan dengan kuburan adalah: pertama, menembok kuburan, itu larangan. Dan yang kedua, duduk di atasnya. Yang ketiga, membuat rumah di atasnya, artinya bangunan yang berbentuk rumah gitu. Yang keempat, membuat tulisan-tulisan di atasnya. Yang kelima, membuat pekuburan menjadi masjid atau untuk tempat sujud. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Jabir radhiyallahu an, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayujassasal kubra wa ayyuq'ada alaih wa ayyubna alaih. Rawahu Imam Ahmad dan Imam Muslim. Dari sahabat Jabir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang menembok kuburan, duduk di atasnya, dan membuat rumah di atasnya. Riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Muslim. Nah, pada riwayat Imam Nasa'i radhiyallahu an disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang membuat rumah di atas kubur dan membuat tulisan di atasnya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
qatalallahu yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Rawahu Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah berkata atau telah bersabda, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membunuh Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabinya, artinya dijadikan masjid-masjid. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, Bapak hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita ingat-ingat setiap artinya pengajian yang kita kaji dalam kitab fikih ini, bahwa mengikuti apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasuluhu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah berfirman, jadi apa-apa yang telah diperintahkan Rasulullah lakukanlah, dan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah maka tinggalkanlah. Nah, ini diantara larangan baginda Rasulullah SAW, yakni dalam hal kuburan, menemboknya larangan Rasul, duduk di atasnya juga larangan Rasulullah SAW, membuat rumah di atasnya juga larangan Rasulullah SAW, membuat tulisan-tulisan di atasnya larangan Rasulullah SAW, dan yang terakhir membuat kuburan menjadi masjid. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Bukhari, dan juga Imam Muslim ikut serta di hadisnya Imam Bukhari yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bapak hadirin yang saya hormati yang dimuliakan Allah. Nah, lalu tentang memindahkan mayat, gimana hukumnya? Mengenai hukum membawa mayat dari negeri tempat meninggalnya untuk dikuburkan di negeri lain atau di tempat kelahirannya. Sebagian ulama berpendapat bahwa hukumnya haram karena dikhawatirkan akan merusak kehormatan mayat. Sebagian ulama berpendapat hal itu tidak ada halangan asal terjaga dengan baik, karena asal hukum sesuatu adalah harus atau boleh. Nah, sedangkan di sini tidak ada dalil yang mengharamkannya. Jadi memindahkan mayit dari tempat meninggalnya dikuburkan di tempat lain itu, sebagian ulama ada yang sampai mengharamkan kalau atau dengan catatan kalau takut jenazah ini jadi rusak gitu loh, ya ke bentur-bentur kendaraan gitu, ke goyang-goyang gitu, takut rusak. Jadi menjaga kehormatannya, alangkah lebih baiknya ya sebenarnya jenazah dikubur di mana saja juga tetap artinya jasad ini akan hancur ya kan di dalam tanah. Yang hidup ya ruhnya, jadi kubur di mana saja. Bahkan kalau masih dikubur, ya kan jelas ada tanda bahwa dia dikubur di situ. Nah, terus bagaimana yang artinya meninggal kebakar, ya kan? Nggak ada kuburannya. Bagaimana yang artinya meninggal tenggelam, kan gitu. Nah, itu semuanya nggak bermasalah sebenarnya. Nah, ini berkenaan dengan mayit yang dipindahkan juga ada ulama yang memperbolehkan dengan catatan ya, artinya bisa menjaga jangan sampai mayat ini rusak dan menjaga kehormatannya. Jangan sampai sudah dibungkus atau ditutupi kain, kena kendaraan, terus berterbangan gitu loh, tutupnya apa itu kan jadi kelihatan sampai oratnya misalnya, itu berarti tidak bisa menjaga. Kalau kesulitan seperti itu nggak usah dipindahkan gitu loh. Jadi keharamannya memindahkan tuh dengan catatan tadi ya, kalau khawatir kehormatan mayat ini tidak terjaga. Tapi kalau aman gitu, bisa membawanya, itu tidak apa-apa, artinya boleh, itu loh, hukumnya boleh. Tuh, udah. Itu hukumnya diinget-inget. Jadi kalau ada keluarga itu sanak saudara yang meninggal terus pengen dibawa ke kamu atau tetangga apa, ya begitu sarankan itu ya. Lalu hukum membongkar kuburan. Apabila mayat sudah dikuburkan tidak boleh dibongkar. Hukum asalnya dasarnya
membongkar kuburan itu haram hukumnya. Nah, karena hal itu akan merusak kehormatan mayat, kecuali kalau terjadi beberapa hal berikut. Ya, jadi pada dasarnya hukum asalnya itu membongkar mayat hukumnya haram. Tetapi kalau ada sesuatu keperluan atau sesuatu yang memaksa kuburan ini harus dibongkar, ya tidak masalah harus dibongkar. Nah, pertama, bahkan wajib harus dibongkar mayat yang dikubur belum dimandikan. Itu kelupaan, main bungkus saja gitu, main kafanin saja. Atau juga sudah dimandikan tapi belum dikafankan, belum dibungkus. Atau sudah dimandikan, dikafankan, belum disolatkan. Ini kayaknya sih tidak mungkin kalau kejadian begitu ya. Yang kebanyakan tidak menghadap ke kiblat. Itu harus dihadapkan ke kiblat. Misalnya yang nurunin di bawah, yang nanggapin gitu, nggak ngerti gitu ya. Nah, mayit ini belum dihadapkan ke kiblat, belum ditempelin gitu ya, pipinya ke tanah yang bawah, atau dimiringin tapi dia berbalik gitu loh, ngelumah nggak bilang, atau lupa pas sudah dikubur gitu selesai baru ingat, Pak Ustadz atau ke keluarganya, ini mohon maaf tadi kayaknya belum menghadap ke kiblat karena dia telentang itu loh kembali. Nah, itu harus dibongkar tuh. Karena memang harus dihadapkan ke kiblat. Nah, ini kan ya salah satunya jenazah dibongkar karena tidak dihadapkan ke kiblat jenazahnya. Kalau belum disolatkan, belum dikafani, ya nggak mungkin lah kayaknya terjadi itu. Tapi banyak kan mungkin yang terjadi itu, makanya saking hati-hatinya petugas ada penggali kuburan itu kan udah disiapkan tuh. Jadi gundu-gundu dari tanah tuh, gundu-gundu besar ya, bantalannya untuk mengganjal biar jangan sampai berbalik. Karena memang dalam Islam menguburkan jenazah itu wajahnya harus dihadapkan ke kiblat. Itu ya. Itu kalau nggak menghadap kiblat harus dibongkar. Terus dikuburkan di tanah yang dirampas atau dibungkus dengan kain yang dirampas, sedangkan yang punyanya minta dikembalikan. Jadi tanah ini sengketa, itu loh. Terus keluarga kita dikubur di situ. Terus pas peradilan yang menang itu yang nuntut. Nah, ini harus dibongkar, ini harus dipindahin karena haknya dia. Nah, itu. Kain juga sama. Kayaknya habis rampas dari orang gitu loh, ngambil dari orang. Yang dirampas itu, yang diambil kainnya nggak terima. Itu harus dibongkar dan diganti dengan kain kafan yang baru. Gitu loh. Itu wajib dibongkar, hukumnya wajib dibongkar. Ya. Sedangkan yang punyanya tadi meminta kembali ya, artinya tanahnya atau itunya itu wajib dibongkar. Atau ke dalam kuburan itu terjatuh sesuatu barang yang berharga. Jika terjadi salah satu dari hal-hal tersebut, kuburan boleh dibongkar selama mayatnya belum membusuk, ya kan? Belum lama saya ditanya dari Kirana tuh lewat WhatsApp, Pak Ustadz ini ada yang meninggal, dia pakai gigi palsu gitu. Ini kan membawa benda dunia gitu. Itu wajib diambil nggak giginya? Kata saya, gigi itu udah dipakai lama dan nggak mungkin ada yang mau menggantikan. Jadi gigi palsu nggak berharga, nggak usah. Nah, karena kalau sampai diambil itu merusak jenazah itu. Atau apa lagi? Memang saya mengikuti ulama yang misalnya pen, kan benda dunia besi ya, pen di kaki atau apa. Jangan nggak usah dioperasi, udah kubur aja. Ini yang wajib dibongkar tuh kalau giginya emas. Orang kaya kan ada kan yang pakai gigi emas. Nah, itu berharga untuk keluarganya masih hidup. Jangan sia-sia barang berharga ini, gitu loh. Terus yang ngubur kebetulan pakai jam tangan mahal atau cincin. Karena emang lagi sibuk ngurusin jenazah kan, jatuh. Tadinya nggak inget tuh jam tangannya atau cincinnya kan. Pas sudah selesai, udah pulang, aduh jam tangan saya kemana atau cincin saya gitu. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tiba-tiba Allah memberikan begitu ya petunjuk itu
Ya kan semua juga kelupaan segala macam itu sebenarnya kan memang ya dilupakan oleh Allah dan diingatkan oleh Allah. Aduh iya tadi pas ngubur jenazah tadi jam tangan saya jatuh. Atau cincin saya jatuh yang berharga tapi ya bukan cincin batu yang harganya murah, bukan. Yang penting ada nominal harganya. Iya yang berharga lah pokoknya, apa saja yang berharga jatuh itu memang wajib dibongkar. Kan baru dikubur, mayatnya masih baru lah, belum membusuk. Itu minta ke ustadznya atau kiainya atau ke keluarganya lah. Ini jam tangan saya tadi ikut jatuh ke kubur, jadi ya mohon maaf ini. Itu nggak boleh dilarang, itu memang wajib dibongkar karena jam tangan ini berharga gitu loh. Dia senang mungkin walaupun harganya murah ya, atau betul-betul emang harganya mahal gitu. Tapi kalau jam tangan imitasi gitu ya, gagangnya plastik apa ya biarin aja tuh, jangan sampai ngerusak jenazah ya kan. Jangan diinget-inget ya. Nah itu yang wajib dibongkar kalau barang yang berharga. Kalau yang enggak ya nggak usah diambil. Nah juga artinya membongkar kuburan yang sudah lama itu nggak ada halangan, asal betul-betul mayitnya sudah hancur semua tubuhnya, tinggal tulang belulang. Yang selama ini kejadian di Arab Saudi ya kan. Di Mekah itu, di Ma'la memang kalau sudah sekian tahun itu terus sudah di ini, karena pasir kan panas ya, jadi cepat habis itu jenisnya. Itu memang digusur tuh pakai bulldozer tuh, tulang-tulangnya dikeruk semua tuh. Kan di sana memang ditutupin pasir doang, mereka kasih batu-batu. Jadi digusur semua tulang-tulangnya itu memang kadang ada yang dibuang di laut, dijeburin habis, terus nanti kalau ada jenazah lagi dikubur di situ lagi. Tancapin patok lagi. Kenapa seperti itu di sana? Karena memang ada alasannya. Kalau kayak di Indonesia ini, ya kan, setiap makam gitu nggak pernah digusur kan. Nah, tetapi memang artinya nggak boleh di tembokku untuk gantian. Kalau sudah rata gitu udah ambles berarti ini udah sangat lama. Itu boleh ditimpa artinya jenazah yang baru. Kalau di sana memang untuk gantian kalau ada yang meninggal, karena gampang itu loh diambilnya. Kalau nggak seperti itu, yang pergi haji biasanya tiap tahun yang meninggal berapa? Dari negeri-negeri yang lain kan? Belum penduduk sananya. Nanti Mekah habis ya kan, artinya ini bukit-bukit, tanah pasirnya kena pekuburan semua. Makanya ada cara seperti itu di sana, paham ya? Nah, sedangkan dalam hukum juga memang boleh kan? Ya memindahkan tulang belulang itu loh, boleh. Bahkan nih bawahnya sudah jadi tulang nih, ada jenazah baru digali gitu, ya dikubur tulangnya masukin lagi ke situ, ya itu boleh gitu, seperti itu tuh boleh. Bapak hadirin jamaah sekalian yang saya hormati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kenapa seperti itu? Ini karena ada beberapa hal, artinya jenazah itu gampang hancur atau sangat lama hancurnya, tergantung kondisi tanahnya. Paham ya? Kayak di sini kan tanah lempung, kemungkinan gampang busuknya dan bau. Tapi kalau di Mekah, walaupun tidak dalam, karena pasir panas itu cepat kering, cepat keriput kulitnya itu, cepat hancur dagingnya, cepat jadi tulang, itu bedanya. Jadi karena tanah ini jangankan udah beda negara, beda daerah saja nih, misalnya di Indonesia kan sudah beda-beda. Ada yang warnanya tanah liat hitam, ada yang coklat, ada yang memang tanah campur pasir kan, ada macam-macam. Itu berpengaruh kepada artinya jasad manusia setelah ditinggalkannya ruh. Ada yang cepat hancur, ada yang lama, begitu ya. Ada yang lama. Makanya ya wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Kalau ada jenazah itu, misalnya orang biasa lah, ayah aulia ya bukan, kiai bukan, kok masih utuh gitu, ya nggak usah kaget. Jangan-jangan memang tanahnya gitu nggak gampang menghancurkan itu. Kondisi tanahnya gitu, mengandung belerang kayak apa kan jadi awet. Yang jelas kalau firman Allah SWT yang wala taqul lima yuqtalu fi sabilil amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kamu katakan bahwa orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu amwat, artinya mati. Bal ahya, tapi hidup. Walakin la tash'urun,
kamu saja yang tidak mengetahui atau menyadarinya. Artinya yang hidup ini ruh, jasadnya mah tetap hancur. Kalau memang jasadnya masih ada gitu, iya, yang syairnya Gus Dur memang iya kan. Jadi orang-orang mulia itu dijaga bukan hanya ruhnya, tapi juga jasadnya. Di syairnya kan ya, utuh mayite, utuh ulese. Ulese itu bungkusnya. Paham ya? Seperti itu ya Pak Ustaz, Syekh Nawawi itu ya. Iya, ya banyak sobat. Jadi memang orang-orang soleh itu pejuang agama, yaitu di syairnya Gus Dur itu. Jadi utuh mayite itu badannya, utuh ulese itu bungkusnya aja masih rapi gitu loh. Sering kan dibongkar seperti itu. Tetapi memang itu menandakan bahwa orang ini insya Allah dimuliakan Allah, tapi yang jelas ruhnya orang-orang seperti itu tuh ya hidup dilepas gitu loh, masih bisa ngelihat jamaahnya, santrinya, keluarganya. Tapi kalau orang-orang yang hidupnya durjana, durhaka kepada Allah, ibadahnya sangat sedikit, dosanya banyak, yang nggak bisa keluyuran lah. Iya, apalagi ke mana-mana. Yang kita pahami ruh-ruh kalau malam Jumat pada pulang ke rumah belum tentu bisa pulang. Nah kalau di sananya ruhnya lagi gebugin malaikat di barzah, di kerangkeng, gimana mau pulang? Tetapi yang penting bagi kita yang hidup, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita baca, kembali ke innama a'malu binniyah. Allah Maha tahu itu hati kita. Mengirimkan bacaan pahala Fatihah, Yasin dan yang lain-lainnya, yaitu Allah memerintahkan malaikat suruh mengantarkan. Jadi ini loh, anakmu baca ini itu atas izin Allah nih pahalanya, itu senangnya luar biasa itu. Yang misalnya di sana di barzah lagi di kerangkeng gitu, lagi di rantai oleh malaikat. Jadi harus bisa dibedakan, yang bisa pulang, yang dilepas kemana-mana ya ruh-ruhnya orang baik. Maka kalau kita nanti tidak ingin ruhnya di kerangkeng di barzah, diikat pakai rantai oleh malaikat, jadilah orang baik, jadilah orang soleh. Semoga kita menjadi orang-orang yang soleh, amin ya robbal alamin. Paham ya? Jadi nggak semua harus bisa pulang malam Jumat, ya nggak semua. Bapak hadirin yang saya hormati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ta'ziyah, artinya melayat gitu ya. Sunnahnya nih melayat itu 3 hari sesudah meninggal dunianya saudara kita atau tetangga kita atau kerabat kita sudah dikubur. Artinya mayat itu menganjurkan ahli mayat supaya sabar, ya kan, artinya jangan keluh kesah, mendoakan mayat supaya mendapat ampunan dan juga supaya malapetaka itu berganti dengan kebaikan di kuburan itu. Jadi takziah itu melayat tujuannya seperti itu, bergantian setiap hari ini mesti rombongan ini, atau tiap hari orang-orang itu saja. Maksudnya adalah kalau kita ini tradisi, kebiasaan kebiasaan dulunya zaman Hindu Buddha, karena mungkin sudah pernah dengar ini suruh nasehatin sabar segala macam, makanya dulu kan kabarnya kalau dibuat melekan lah menghibur yang ditinggalkannya, entah main kartu atau jangan ngopi-ngopi, bercanda-bercanda, ketawa dong. Makanya para wali Allah datang ke Indonesia, budaya itu tetap, artinya 3 harinya ada, tapi diganti isinya dengan baca tahlilan, yasinan dan sebagainya, dengan harapan semoga apa yang kita lakukan ini membawa keberkahan, kebaikan bagi si ahli mayit. Jadi berkah-berkah tuh membawa kebaikan gitu loh, ada manfaatnya. Paham ya? Nah itu. Nah ini juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW. An Usamah radhiyallahu an, qalat arsalat ihda banati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tad'uhu wa tukhbiruhu anna ibnan laha fil maut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lirrasuli irji' ilaiha fahbirha anna lillah ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai' indahu bi ajalin musamma famurha faltasbir wal tahtasib. Dari Usamah radhiyallahu anhu ia berkata,
seorang anak perempuan Rasulullah SAW telah memanggil beliau serta memberitahukan bahwa anaknya dalam keadaan hampir wafat. Rasulullah SAW berkata kepada utusan itu, kembalilah engkau kepadanya dan katakan bahwa segala yang diambil, yang diberikan, bahkan apapun kepunyaan Allah, dialah yang menentukan ajalnya, maka suruhlah ia sabar serta tunduk kepada perintahnya atau perintah Allah. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, maka artinya apa? Tarji' itu disunahkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang artinya, apabila di antara kalian ditimpa musibah, artinya tidak mengenakan, qalu, maka berucaplah, ya kan, disunahkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maknanya sesungguhnya semuanya dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Nah, orang yang artinya mau melakukan itu menyadari, artinya sabar gitu, karena dia sadar betul bahwa semua ya anak kita, istri kita, sahabat kita, dan hidup kita ini kan dari Allah. Dan kalau Allah mau menggantinya, mau dikembalikan kepadanya, ya harus sabar. Jadi mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu hukumnya sunnah. Nah, kalau kita bisa melakukan itu, maka kata Allah, mereka itu orang-orang yang mendapat kesejahteraan dari Allah, ya kan, dari Tuhan mereka, warahmah, dan kasih sayang Allah, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang selalu diberi petunjuk oleh Allah. Jadi orang yang sabar kalau ditimpa musibah, wabil khusus kematian, itulah orang yang dapat rahmat Allah. Kalau dia menyadari, nggak sampai merasa kehilangan sampai nangis, nggak berhenti, jangan begitu. Boleh sedih itu fitrah manusia, ditinggalkan oleh yang dicintainya kan sedih, boleh, tapi jangan berlebihan. Sadarlah bahwa istri atau anak atau apapun lah, jabatan, harta itu Allah yang memberi, Allah yang menitipkan kepada kita. Kalau Allah mau ambil punyanya, kita bisa apa? Makanya sunnah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, makanya kan di surat ini kan sebelumnya memang musibah kan ditumbuhkan rasa minal khauf, sedikit rasa takut, minal ju', kelaparan, sedikit kelaparan kan. Juga selanjutnya minat samarat, kekurangan, artinya buah-buahan, dan amwal, juga harta benda, anfus, kekurangan jiwa. Nah, itu semuanya ujian dari Allah. Nah, maka disunahkan baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak hadirin jam sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus memberi makan ahli mayat. Nah, maka memang di sini juga dikritik nih di kitabnya Haji Sulaiman Ar-Rasyid ini. Ya, apa yang dilakukan selama ini sebenarnya dikritik udah sangat lama kan. Cuman masih tetap berlanjut karena ulama juga banyak yang memperbolehkan. Kenapa? Alasannya memang Allah Subhanahu wa taala berfirman, memang kita diperintahkan berinfak, bersedekah, artinya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi cirinya orang yang takwa kan begitu. Jadi walladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, gitu alasannya firman itu. Jadi kalau memang niatnya ahli mayitnya itu artinya niat sedekah, terus atas nama yang meninggal ini, hartanya yang meninggal ini kan gitu, nggak buat rebutan ini waris gitu loh. Ayo kita doakan, dibiayai dengan hartanya gitu loh. Jadi yang datang dihormati, kasih minum, kasih makan, itu berdasarkan itu. Dan di dalam hadisnya juga ulama-ulama yang artinya sampai 7 hari, 40 hari itu, ada seorang perempuan ke baginda Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, saya menyaksikan ibu saya di saat mau meninggal dunia. Dan kayaknya mau artinya pesan
bahwa aku akan menyedekahkan apa yang aku punya. Ternyata belum sempat terus meninggal. Anaknya punya keyakinan begitu. Kalau saya sedekahkan nih peninggalannya, bagaimana ya Rasul, pahalanya nyampe enggak? Kata baginda Rasul, nyampe. Nah itu berdasarkan hadis itu, dan itu juga hadis sahih. Jadi nggak ada larangannya. Artinya kalau kita mau artinya menyedekahkan, itu niatnya sedekah. Gitu. Yang haram itu kalau kita betul-betul, makanya takziah harusnya ikhlas, ya kan? Karena Allah mau mendoakan atau apa, jangan ada sedikit berharap berkat gitu, ya. Itu kasihan memang. Yang diundang kadang ustaznya doang, gitu. Jamaahnya digiring semua. Di sono nyiapinya kan niat sedekahnya misalnya 50 bungkus, ternyata yang datang 70 orang, karena ustaznya bawa jamaahnya. Di sana tadinya mau ikhlas, akhirnya aduh saya padahal nyiapin, nah ini banyak, ya kan? Nah itu, jadi harus hati-hati dalam hal itu. Jadi dia memang sudah lagi kena musibah, lagi sedih, ditambah lagi penderitaan, keluhan tadi kan? Ya kan, jangan. Nah yang hebat di sini di kitab ini, memang perintah Rasulullah hendaklah memasak atau bawa makan dari orang yang hidup, tetangganya, saudaranya. Karena orang yang lagi berkabung ini, keluarganya nggak bakalan sempat mikirin masak buat anaknya, buat suaminya apa, karena memang lagi sedih, gitu loh. Jadi harusnya kitanya. Tetapi alhamdulillah sudah kejadian nih, khususnya di Telaga Murni nih. Jadi tetangga-tetangganya itu tanpa disuruh memang sudah ngerti, ya saya itu. Kadang giliran malam pertama nih sampai 7 hari itu. Ibu ini ya 5 orang bikin kue apa kek terserah, ya kan, mau bakwan ke apa, minumannya ini gitu. Jadi emang yang punya rumah tuh nggak kerepotan apa-apa. Nah kalau itu dibenarkan, betul-betul dianjurkan gitu loh. Yang jelas intinya mah jangan ngerepotin, jangan bikin tambah menderita susah yang lagi berkabung, gitu loh ya. Dan memang yang betul-betul kejadian di sini kan, ada yang sedekah air 5 dus segala macam, alhamdulillah. Nah, lebih-lebih juga memang sebelum kejadian kematian juga kita sudah mempersiapkan tiap kakak, tiap rumah, istilahnya ada namanya KKW di sini ya. Jadi apa kerukunan, ya kematian warga. Nah itu memang nguburnya, biaya penguburannya, ya kan. Di rumahnya juga alhamdulillah masih dapat biaya untuk kalau ada tamu gitu, air apa gitu ya. Seperti itu yang saya tahu. Ya nggak tahu gitu kelanjutannya seperti apa, tapi memang yang saya tahu seperti itu. Jadi betul-betul insya Allah tidak memberatkan, artinya sahibul musibah. Nah itu kita harus seperti itu ya di lingkungan. Ayo kita praktekkan di tempat kita masing-masing. Nah, jadi usulkan ke Pak RT-nya atau ke ustadz setempatnya, nilai kena musibah apa, jangan memberatkan. Dan kalau saya ceramah gitu apa, tausiah di tempat itu, memang dulu awal-awal di sini saya juga ngingetin seperti itu. Jadi ini jangan dibebani dengan makanan. Jadi ayo kitanya yang bantu seperti itu. Dan mohon maaf nih, bukan saya memperlihatkan kebaikan saya, bukan. Nah, jadi agar bisa dicontoh nih sama jamaah. Saya juga lihat artinya kalau diminta, padahal memang saya kan diminta hadir untuk tausiah apa. Tapi lihat-lihat kalau sedekahan hajatan udah diniatin, syukuran kan namanya, selamatan anaknya khitan, nikahan atau yang lain-lainnya lah. Memang saya kadang diganti uang bensin, itu saya terima. Insya Allah dia betul-betul ikhlas saja. Tapi kalau kena musibah kematian, Pak, ya mudah-mudahan banyak saksinya juga. Sampai sehari 7 hari, sampai 40 hari, kalau nggak dipaksain bener-bener, itu saya nggak pernah itu nerima itu. Nah tapi kadang saya berpikir lagi, takut nyinggung dia udah betul-betul niat sedekah. Itu saya terima dulu, terus Bu mohon maaf ini ya saya sedekahkan buat anak ibu. Karena kalau yang suaminya yang meninggalkan anak kecil 2 atau 3, itu yatim kan itu. Masa kita masih tega makan anaknya makan hartanya yatim itu kan. Jadi ayo kalau ada yang kena musibah gitu jangan memberatkan gitu ya.
Jadi mau 3 hari, 7 hari, mau nanti 40 harinya, kitanya nih warganya, tetangganya itu rundingan. Ini nanti pasti ngundang saudaranya, tetangganya orang masjid, suruh nahlilin almarhum. Ini jangan sampai memberatkan, ayo kita urunan itu loh. Paham ya? Nah, Bapak hadirin yang saya hormati, yang dimuliakan Allah. Nah ini dari Ubaidillah bin Ja'far radhiyallahu anhuma, ia berkata, tatkala datang kabar meninggalnya Ja'far radhiyallahu anhu, ya karena terbunuh, Rasulullah SAW bersabda, buatkanlah olehmu makanan untuk keluarga Ja'far karena mereka sedang menderita kesusahan, kekalutan. Riwayat 5 orang ahli hadis kecuali Nasai. Dari Imam Turmuzi, Imam Nasai, Abu Hurairah, dan juga Imam Bukhari dan Muslim semua sepakat, kecuali Imam Nasai yang tidak sepakat. Nah, itulah yang disyariatkan. Nah, ini yang catatan banyak di sini, kadang kita salah kaprah, yaitu tadi sampai 3 hari, 5 hari. Jadi kadang ya kasihan juga yang kena musibahnya, ya kan? Nah, makanya dalam hadis Rasulullah dikatakan, An Jarir ibni Abdillah al-Bajali qala kunna na'udul ijtima' ila ahlil mayyit wa sun'at at-ta'am ba'da dafnihi minan niyahah. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu al-Bajali, ia berkata, berkumpul-kumpul pada ahli mayat serta membuat makanan sesudah mayat dikuburkan kami anggap sebagian dari meratap. Sama hukumnya dengan meratap, yaitu haram. Riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Nah, itu. Nah, memang kalau kita renungkan lebih jauh serta kita pikirkan dengan pikiran yang sehat dan tenang, alangkah sedihnya ahli mayat sesudah ia kehilangan anak, buah hatinya, atau kehilangan bapak pemegang kemudi hidup, atau suaminya lah, hartanya habis pula karena tidak mengikuti kehendak adat. Ia tercela di mata kaum adat yang berpikiran tidak sehat. Nah, tapi sebaliknya juga gini, di kampung itu biasanya kalau ada yang meninggal, ya didoakan tuh tahlilan 3 hari sampai 7 hari. Terus tidak melakukan kebiasaan adat lingkungan itu, terus jadi fitnah. Ini juga jadi tidak baik gitu loh. Jadi omongan jelek tuh, padahal jaga fitnah itu, jaga omongan jelek, jaga muru'ah itu juga hukumnya wajib. Itu tega banget orang tuanya meninggal, suaminya atau anaknya nggak didoain, sepi-sepi aja apa jadi